أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa paling utama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan dalam hidup ini, terutama nikmat yang paling besar yang tidak boleh kita lupakan dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa juga nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan, taufik dan hidayah yang menjadi wasilah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehendak untuk hadir dalam kajian yang rutin kita laksanakan pada malam hari ini. Kita terus bersyukur kepada Allah dan berdoa semoga Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjaga dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua sampai akhir hayat kita, amin ya robbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita semua, makhluk dan agung manusia dan paling sempurna, yang merupakan suri tauladan kita dalam menapaki setiap langkah kehidupan di dunia, dan semoga kita akan bertemu dengan beliau nanti di akhirat bersama-sama, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan para sahabatnya, pada para tabiin, para ulama, guru-guru kita yang menjadi wasilah ilmu untuk kita semua, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Juga sampai pada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala risalah yang beliau sampaikan. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa, kita semua yang berkumpul di majelis online ini diperlukan Allah sebagai hambanya yang dimudahkan untuk istiqomah, dan juga sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita Allah pertemukan kembali di dalam kegiatan rutin yang merupakan kewajiban kita sebagai setiap kaum muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi. Allah wajibkan kepada kita sampai maut memisahkan kita dari badan. Kapanpun dan dimanapun, thalabul ilmi menjadi kewajiban kita selama kita masih hidup. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bertemu, untuk mengoptimalkan media online ini, yaitu Zoom, sehingga walaupun kita berada di rumah terpisah jauh secara ruang, tapi Allah pertemukan kita dalam visi yang sama, yaitu ibadah thalabul ilmi. Semoga Allah jadikan keutamaan yang tidak berkurang di dalam kegiatan thalabul ilmi selama kita terus ta'zim kepada guru kita simak dengan serius dan seksama, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala keutamaan apapun bentuknya dalam thalabul ilmi tetap akan kita dapatkan dan menjadi wasilah meningkatnya keimanan kita, dan juga menjadi wasilah diampuninya segala dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini Pak Atian masih belum bergabung. Baik, kita buka dulu kegiatan kita pada malam ini dengan mengikhlaskan hati ini, membuka hati ini, sehingga Allah mudahkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita mudah untuk kita resapi, dan juga mudah untuk kita pahami, dan insya Allah mudah untuk kita amalkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal ardu binuri syamsi abadan abada. Semoga Allah menerangi hati kita dengan cahaya hidayah seperti Allah menerangi bumi
dengan cahaya matahari. Kita buka kegiatan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Atian, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum. Insya Allah pada malam ini seperti yang sudah kami publikasikan, alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita. Seperti yang sudah kita ketahui, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian yang telah kita dapatkan, kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu 3 kunci dalam meraih pintu dalam memasuki surga. Pada bulan yang lalu telah dibahas oleh guru kita, Ustadz Kiai Haji Adnan Ali. Ada 3 poin, yaitu poin yang pertama sudah disampaikan adalah totalitas di dalam akidah. Totalitas di dalam akidah itu adalah merupakan sebuah harga mati yang tidak boleh berkurang walaupun sedikit. Kalau istilah guru kita, Ustadz Atian, saya akan selalu ingat, tidak ada istilah rada mukmin atau rada kafir, katanya begitu. Jadi harus totalitas. Apapun yang bisa mengurangi keimanan kita, mengurangi value atau nilai dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu segala hal yang mempengaruhi berkurangnya keyakinan kita dalam akidah tersebut harus kita hindarkan. Tidak ada rada mukmin, tidak ada rada kafir, gitu. Totalitas yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, mana musyrik, mana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita totalitas. Itu adalah sebagai kunci pertama bahwa setiap muslim insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja tidak ada jaminan untuk setiap muslim akan langsung memasuki pintu surga, gitu ya. Bisa saja kita akan mampir dulu untuk dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuasa menyebut neraka, ya, dengan sekali. Insya Allah pada malam hari ini akan dibahas, kalau cukup waktunya, kedua dan ketiganya itu akan dibahas bagaimana agar kita bisa langsung tanpa hisab dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah malam ini akan dibahas oleh guru kita, Ustadz Adnan Ali. Assalamualaikum Ustadz, hatur nuhun parantos sumping pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita siapkan alat tulis, ya, catatan, karena insya Allah akan ada beberapa hal yang harus menjadi poin penting untuk kita resapi dan kita catat, akan menjadi bahan pertanyaan juga nanti jika tidak paham di di akhir kajian. Dan juga disiapkan barangkali mushaf Qur'annya untuk lebih kita saat Ustaz menyampaikan kita bisa lihat terjemahnya agar kita bisa yakin bahwa apa yang kita dengarkan kita bisa resapi bersama-sama. Baik, langsung saja kepada guru kita, kajian pada malam hari ini yaitu melanjutkan 3 kunci surga kepada kita, Ustadz Kiai Haji Adnan Ali Dai. Waktu dan media kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali di ruang Zoom ini. Tidak ada harapan kita kecuali satu, Allah selalu meridhoi apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mengantarkan kita pada kebahagiaan yang hakiki dan abadi di dunia sampai di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Seperti tadi sudah disampaikan dalam pengantar bahwasanya kita memang sedang membahas satu tema besar, bagaimana agar kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab di akhirat Allah hanya menyiapkan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Neraka tentu bukan sebuah pilihan, itu nauzubillah min dzalik, ya. Jangankan untuk merasakan azab Allah, membayangkannya saja dengan membaca firman-firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, rasanya sudah nggak tahan untuk sekedar membayangkan, apalagi nauzubillah kalau harus merasakan.
Tadi sudah disampaikan bahwa ada tiket utama, tiket pertama dan tiket utama yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa memasuki surga Allah, yaitu akidah yang benar, yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan tiket ini mutlak jika dimiliki oleh setiap manusia, maka dia pasti masuk surga. Hanya tiket yang utama ini tidak boleh cacat sedikit pun, jadi nggak boleh cacat, nggak boleh rusak sekecil apapun, cacat sekecil apapun oleh hal-hal yang bersifat kufur atau musyrik dan lain sebagainya. Jadi dia harus betul-betul mulus, itu yang harus kita jaga betul. Bagaimana akidah kita jangan sampai rusak oleh hal-hal yang berbau kemusyrikan dan kekufuran. Dengan tiket ini mutlak seorang pasti akan masuk surga, tetapi belum menjamin kalau dia itu bisa tidak mampir di neraka gitu ya. Padahal tentu saja itu yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa harus wa qina azabannar padahal wa fil akhirati hasanah itu sudah pasti surga? Ya karena kita ingin kita masuk surga itu tanpa harus mampir di sedetik pun di neraka jahanam. Nah, untuk supaya kita bisa masuk surga dengan tiket utama itu tanpa harus mampir di neraka, kita butuh 2 tiket berikutnya, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah. Sebagaimana yang sudah juga saya sampaikan pada pertemuan yang lalu sepintas, yaitu dengan mengambil di antaranya Quran Surat Fussilat ayat 32, di mana Allah menyatakan, nuzulan min ghafurir rahim, bahwa surga itu anugerah dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengkupas 2 tiket ini, tapi saya nggak yakin kita bisa sampai dua-duanya itu. Mungkin kalau tidak tiket yang kedua saja dulu ya, supaya ini memang benar-benar bisa tuntas dalam bahasan kita gitu. Kenapa kita harus memperoleh ampunan Allah untuk bisa memasuki langsung surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir di neraka? Ya karena kalau kita renungkan di dalam Al-Quran, itu jelas sekali bahwa yang Allah akan mintai pertanggungjawaban dari kehidupan kita itu bukan hanya sebatas ibadah-ibadah tertentu dalam hidup seperti sholat, zakat, saum, haji. Tetapi yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu per detik dalam kehidupan kita gitu. Ya, sejak kita memasuki usia akil baligh sampai saat sakratul maut. Nah, selama usia mulai akil baligh sampai sakratul maut, sekian puluh tahun itu per detik kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah yang sudah dilihat oleh mata kita, apa yang sudah dibicarakan oleh lidah kita, apa yang sudah difikirkan oleh akal kita, apa yang sudah diraba, dipegang, disentuh, ditandatangani oleh tangan kita selama sekian puluh tahun per detik, kaki kita sudah melangkah kemana saja. Ini semua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di posisi kita sebagai suami selama sekian puluh tahun, apa yang sudah kita lakukan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai anggota masyarakat, ya, sebagai dokter. Ini kalau para dokter ya tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama jadi dokter itu sudah apa saja yang dilakukan itu ya. Benar atau tidak menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau memang demikian, memang tanpa ampunan Allah rasanya memang mustahil seorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya, tanpa mampir di neraka gitu. Karena itu memang ampunan ini harus kita peroleh. Nah, masalahnya sekarang bagaimana cara kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu? Kalau kita merujuk kepada Quran surat At-Tahrim ayat 6, memang Allah menyatakan bahwa tidak semua permohonan ampunan manusia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, walaupun Allah itu Maha Pengampun, Allah memberikan syarat bahwa mereka yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus melaksanakan taubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Kalau seorang mukmin itu sudah memiliki syarat taubat nasuha, pasti dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis dosa itu. Ya. Sebesar apapun dosa yang pernah dia perbuat. Jangankan hanya dosa dalam arti melanggar aturan Allah itu. Dosa dalam pengertian dosa syirik misalnya, atau dosa kufur lainnya, ateis bahkan misalnya. Tapi sepanjang dia bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha, ya, dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, sebelum ajal menjemput, pasti dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam ayat 6 At-Tahrim itu tidak dijelaskan apa syarat-syarat tobat nasuha itu. Hanya para ulama mulai mencoba menghimpun itu dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berceceran, tentu tidak di satu tempat. Nah, di sana disimpulkan sebenarnya apa saja kriteria tobat nasuha itu. Sementara yang bisa saya simpulkan dari keterangan beberapa para ulama ya dalam membahas taubat nasuha ini, dengan diambil dari berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, itu memang ada beberapa syarat untuk seorang itu dikatakan sudah memenuhi taubat nasuha. Yang pertama, syarat yang pertama itu seseorang harus menyadari dan menyesali perbuatan dosanya itu. Jadi dia harus dengan sadar mengakui pada Allah ya, bahwa saya telah berbuat dosa, yaitu telah melakukan perbuatan dosa ini misalnya gitu. Lalu dia menyatakan penyesalannya, bahwa dia benar-benar menyesal kepada Allah. Dia nyatakan itu bahwa dia benar-benar menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi ada kesadaran dan ada penyesalan. Seperti sadar dan menyesalnya Adam dan Hawa ketika mereka melanggar aturan Allah, yaitu dengan memakan buah khuldi. Itu terungkap dalam doa mereka berdua yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguh kami telah menzolimi diri kami berdua. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, kembali lagi kita lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut dua sifatnya, yaitu ampunan dan kasih sayang. Seandainya Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan tergolong orang yang merugi. Nah, orang yang merugi adalah pasti kalau dikaitkan dengan akhirat adalah mereka yang masuk neraka. Gitu. Jadi tanpa ampunan dan kasih sayang Allah, pasti manusia tidak mungkin bisa lolos langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nampak sekali Adam dan Hawa itu menunjukkan penyesalannya, pengakuan, kesadarannya dan penyesalannya. Nah, ini harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Jadi dia harus membuat pengakuan dosa gitu. Ada istilah pengakuan dosa gitu ya. Memang harus ada pengakuan dosa itu. Jadi dia mengakui bahwa dirinya telah berbuat dosa dan dirinya menyesal dengan telah melakukan perbuatan dosa itu. Ini syarat yang pertama. Jadi adanya pengakuan dan penyesalan. Nah, syarat yang kedua, orang itu syarat taubat nasuha itu dengan dia memperbanyak berzikir dan beristighfar. Jadi dia memperbanyak berzikir dan beristighfar. Jadi ini bisa kita lihat di Quran surat Al-Imran ayat 135.
Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Jadi mereka yang melakukan perbuatan dosa-dosa fahisyah atau karena mereka menzalimi diri sendiri, maka mereka beristighfar kepada Allah dan memperbanyak berzikir. Jadi berzikir dalam konteks Islam dimaknai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena pada saat dia melakukan perbuatan maksiat itu jelas sekali dia sudah tidak sedang zikrullah itu. Kalau seorang betul-betul sedang zikrullah, mustahil dia akan melakukan perbuatan maksiat. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezinah itu berzinah kalau dia berzinah dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri itu mencuri, atau seorang koruptor itu korupsi kalau dia mencuri, korupsi dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar itu meminum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman artinya dalam keadaan dia betul-betul kuat keimanannya kepada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ingat pada Allah, tapi betul-betul dia meyakini dengan kemahakuasaan Allah untuk mengazab orang-orang yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap syariat aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil seorang berani untuk melakukan perbuatan maksiat. Pasti ketika maksiat itu dilakukan, hawa nafsu fujur yang ada dalam diri manusia itu sedang meliputi dirinya itu. Dan keimanan sedang turun serendah-rendahnya itu. Karena iman itu yazid wa yanqus, kadang-kadang naik dia kualitasnya, kadang-kadang turun kualitas. Kalau kuantitas tidak ada ya, tadi seperti sudah disampaikan, tidak ada istilah rada mukmin, rada kafir. Yang turun naik itu adalah kualitas. Gitu. Saat kualitas keimanan itu turun, maka yang mendominasi manusia itu adalah kecenderungan fujur. Di dalam As-Syams ayat 7 dan 8, pada diri manusia itu ada dua kecenderungan, fujur dan takwa. Fujur itu segala macam kecenderungan yang sifatnya negatif. Kufur, maksiat, itu ada pada diri setiap manusia. Dan takwa adalah sebaliknya kecenderungan yang positif. Gitu. Ketika kecenderungan takwa yang muncul, maka itu jadi libasut takwa. Dia berpakaian dengan pakaian takwa, maka kecenderungan fujur itu akan tertutup. Itu yang akan muncul adalah kesalehan diri seseorang. Tapi sebaliknya, ketika yang muncul dalam diri dia itu kuat, itu kecenderungan fujur, kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan untuk kufur, maka dengan sendirinya kecenderungan takwanya yang tertutup. Gitu. Maka dia dikuasai. Nah, kalau seorang itu beriman, pasti kecenderungan takwanya muncul, fujurnya akan hilang. Akan tertutup, bukan hilang. Tetap ada dalam dirinya, tapi tidak berkembang. Tertutup oleh, maka ada libasut taqwa wa khairul libas libasut taqwa gitu ya. Dan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Maksudnya apabila seorang itu bertakwa kepada Allah, maka dengan sendirinya dia akan menutupi si fujur. Jadi ada dua pakaian itu. Ada pakaian untuk menutupi aurat jasmani kita, yaitu pakaian yang sedang kita pakai ini. Nah, itu menutup aurat itu. Ada lagi libasut takwa, pakaian takwa. Apa yang ditutup? Segala sifat kecenderungan yang tidak baik dan tidak benar dan tidak diridhai oleh Allah yang ada dalam diri kita. Jadi ini, jadi untuk itu dia harus mengingat Allah dengan dia bertobat itu harus kembali dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan lidah dia membaca kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ada satu kalimat istighfar yang paling Allah sukai, gitu ya. Kita menyebutnya atau membacanya, gitu ya. Nah, yaitu yang dikenal oleh para ulama dikenalkan dengan istilah Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, gitu ya.
Nah, itu mudah-mudahan kita semua sudah hafal ini ya. Kalau tidak nanti mungkin bisa dibantu di ini kan hadisnya itu ya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan rata-rata kita sudah hafal ini. Nah, itu bentuk istighfar yang dimulai dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini dikenal dengan Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Nah, ini sudah ditampilkan. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini kalimat istighfar itu diawali dengan Allahumma anta rabbi. Jadi tidak langsung kita memohon ampun pada Allah dengan membaca astagfirullah ya. Tetapi dengan sebuah pengakuan dulu, pernyataan di hadapan Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Rabb saya. Jadi kalau kita bicara, ada sebagian ulama bagi tauhid itu kepada 3, tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid fil asma wa sifat. Nah ini tauhid rububiyah, Pak. Jadi seorang mengesahkan Allah dari segi Allah sebagai Rabb. Ya. Allahumma anta rabbi, sebuah pengakuan, engkaulah Tuhanku yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, menetapkan hukum. Engkaulah Tuhanku. Jadi Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta, tidak ada ilah. Tidak ada tempat untuk mengabdikan diri kecuali engkau. Nah, yang ini yang kita diantaranya baca di minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat fardu. Kita menyatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Jadi karena engkaulah satu-satunya ilah. Tuhan tempat mengabdi. Ma'bud itu. Yang berhak diibadati hanya engkau. Tidak ada ilah lain kecuali engkau. Nah ini tauhid uluhiyah kalau istilah para ulama itu. Jadi ada pengakuan sebagai Allah sebagai Rabb dan Allah sebagai ilah. Lalu khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Khalaqtani, kaulah yang telah menciptakan aku. Jadi ini sebuah pengakuan dinyatakan dulu. Ini adab ya. Adab ya saya lihat itu adab kita dalam berdoa kepada Allah. Ya, istighfar itu salah satu bentuk doa yaitu memohon ampunan. Yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti adab yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah. Dengan menyatakan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah semua itu diikrarkan oleh kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan berikrar bahwa kita hanya mengabdikan hidup dan memohon pertolongan hanya pada Allah, barulah kita kemudian mengajukan permohonan kita, ihdinas siratal mustaqim. Jadi adab dalam berdoa itu memang diawali dengan hamdalah, ya, kalau menurut hadis itu, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi, baru kemudian kita berdoa. Lalu ditutup lagi dengan salawat dan hamdalah kembali. Gitu. Jadi hamdalah, salawat, baru kita berdoa, kemudian salawat lagi, dan ditutup dengan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adabnya. Adab kita berdoa. Konon dalam hadis itu kalau sebuah doa tidak diawali dengan hamdalah, salawat, dia akan tergantung antara bumi dan langit. Jadi nggak nyampe lah gitu ya. Jadi ini adab kita kepada Allah ya tentu dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berikrar bahwa dialah Tuhan kita gitu ya, patut kita ibadahi, dialah yang menciptakan kita. Bahkan di dalam contoh doa Sayyidul Istighfar ini ada ikrar lagi, wa ana ala ahdika wa wa'dika wa ana abduka. Saya ini hanyalah semata-mata hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya ada dalam janjimu sesuai dengan kemampuan yang saya bisa lakukan.
Nah, kebanyakan para ahli hadis menyatakan bahwa yang dimaksud dengan janji yang dimaksud di sini adalah ikrar kita pada waktu kita masih di alam ruh, yaitu ketika kita berikrar, bersahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Di mana ruh kita pada waktu itu, ruh kita manusia menjawab, qalu bala syahidna. Benar, kau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Ini yang ada kita bisa baca di Quran surah Al-A'raf ayat 172, yaitu ketika kita berikrar, bersahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu auzubika min syarri ma sana'tu. Nah, di sini mulai lagi kita mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan apa yang pernah saya perbuat, dari kemaksiatan yang pernah saya lakukan. Di sebuah pengakuan kepada Allah bahwa untuk kejahatan dan kemaksiatan yang pernah saya lakukan itu saya hanya berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu abu ulaka bi ni'matika alayya, dan saya mengakui segala kenikmatan yang telah kau limpahkan kepadaku. Coba ya, bayangkan sampai di sini belum ada permohonan ampunan gitu. Jadi ini adab kita ya, tidak langsung nyelonong saja minta kepada Allah. Adab kita dalam berdoa itu termasuk berdoa memohon ampunan ya, istighfar itu dengan cara kita ya membuat pernyataan semacam ini, pernyataan tauhid kita di hadapan Allah, pernyataan bagaimana lemahnya diri kita dalam melaksanakan syariat Allah sehingga kita melakukan kejahatan, kemaksiatan yang sebenarnya sangat tidak kita inginkan untuk kita lakukan gitu. Dan kemudian kita mengakui bahwa itu sepatutnya tidak pernah kita lakukan ya, karena begitu luar biasa kenikmatan sudah Allah berikan pada kita. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengakui segala kenikmatan itu berasal dari Engkau. Tidak ada yang kuasa memberi kenikmatan di hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian dia mengakui wa abu'u bizambi, dan saya mengakui sepenuhnya Allah akan dosa yang pernah saya perbuat. Nah, barulah dia memohon faghfirli. Nah, baru sampai di sini barulah permohonan itu dilakukan itu. Faghfirli, karena itu ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang kuasa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Luar biasa kalau kita perhatikan bentuk istighfar ini. Jadi kalau bagi yang belum hafal, sebaiknya dihafalkan itu ya. Baiknya kita terus memperbanyak istighfar semacam ini, karena ini istighfar, bentuk istighfar yang paling Allah sukai, kata Rasulullah SAW, sehingga dijuluki dengan Sayyidul Istighfar. Jadi ya istighfar yang paling Allah sukai. Nah, kapan istighfar ini bisa kita baca, atau bisa juga ya dengan kita membaca, kalau yang belum hafal sementara kita baca misalnya dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu bentuk istighfar yang lainnya. Jadi, nah kapan ini sebaiknya kita baca? Ya kapan saja. Tidak ada batasan waktu tertentu, tapi ya sebaiknya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, seringkali Allah menyebut misalnya orang-orang yang beristighfar di kala sahur. Nah, di kala sahur. Sahur itu waktu saat-saat sebelum ya waktu sholat subuh itu tiba. Itu disebut sahur itu ya. Ya, makanya kita biasanya kalau mau saum itu ada waktu sahur. Nah, itu waktu sahur itu waktu sebelum kita memasuki waktu sholat subuh. Gitu. Nah, sebaiknya istighfar itu diperbanyak pada saat itu. Tapi bukan berarti hanya pada saat itu saja. Kapanpun kita boleh memperbanyak istighfar itu. Dan alhamdulillah, berdoa termasuk berdoa minta ampun dengan membaca istighfar ini tidak
disyariatkan harus dalam keadaan kita berwudu, suci dari hadas kecil, hadas besar. Ya, tidak disyariatkan ya. Nah, itu yang disyariatkan harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar itu hanya sholat dan tawaf. Ya. Selebihnya ya tentu lebih baik kalau kita dalam keadaan berwudu gitu ya. Jadi, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Misalnya kita di jalan tiba-tiba kita teringat dosa-dosa kita, gitu. Segeralah kita memohon ampunan dengan istighfar. Sangat baik dengan kita membaca Sayyidul Istighfar itu tadi. Saya baca di dalam hadis itu Rasulullah katanya beristighfar sehari itu antara 70 sampai 100 kali. Bayangkan Rasulullah SAW yang mustahil beliau berbuat dosa itu ya. Mustahil beliau berbuat dosa dengan sengaja melanggar aturan Allah, itu tidak mungkin pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau dan para nabi, para rasul yang lainnya pun dimaksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka, para nabi dan rasul itu mustahil berbuat dosa itu. Tapi beliau beristighfar sampai 100 kali gitu dalam sehari. Lalu kita ini harus berapa kali gitu ya dalam sehari gitu untuk beristighfar. Jadi perbanyaklah kita beristighfar. Nah, apa bedanya antara istighfar dengan taubat ya? Nah, ini perlu kita jelaskan. Istighfar itu ucapan lidah kita ya, mewakili hati kita untuk menyatakan permohonan ampun gitu ya. Kalau taubat itu didefinisikan oleh para ulama sebagai ar-ruju' ilal haq, kembalinya seseorang ke jalan yang benar. Nah, itu taubat. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini, mestinya kita sebagai orang mukmin itu berada di satu garis kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan Quran dan Sunnah. Garis itu sering diistilahkan dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang selalu minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat fardu kita mohonkan kepada Allah, ihdinas Shiratal Mustaqim. Dikatakan kita berada dalam Shiratal Mustaqim, dalam jalan yang lurus, yaitu ketika kehidupan kita itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika seorang manusia menjalani kehidupan tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, gitu, maka dia sudah keluar dari garis. Gitu. Nah, keluar dari garis ini bisa dalam bentuk kufur kepada Allah. Jadi betul-betul meninggalkan garis itu, dia kufur. Bisa juga dalam bentuk maksiat. Jadi dia meninggalkan garis di tengah keyakinannya bahwa dia semestinya harus berada dalam garis itu. Kalau kufur itu dia karena dia yakin dia tidak perlu ada di dalam garis itu. Karena dia tidak meyakini kebenaran Quran dan Sunnah, itu kafir. Apakah seseorang itu kafir atau dia berbuat dosa? Sama, dia sudah keluar dari garis. Nah, untuk taubat itu dia harus kembali lagi ke garis, ar-ruju' ilal haq, kembali lagi ke garis. Yaitu kalau dia keluar dari garisnya itu sudah kufur, ya sudah murtad misalnya, atau dia memang dari awalnya sudah kufur sehingga tidak mau berada di garis itu. Nah, untuk dia taubatnya itu dia harus bersyahadat. Kalau dia murtad dia harus bersyahadat lagi gitu. Baru dia bisa dikatakan telah taubat itu. Nah, kalau dia keluar dari garisnya itu karena melakukan perbuatan dosa, maka ar-ruju' ilal haq, kembalinya ke jalan yang benar dengan dia meninggalkan atau tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Misalnya penyebab dia keluar dari garis itu karena dia melalaikan kewajiban sholat. Nah, maka taubatnya itu kembali kepada garisnya itu adalah dengan dia melaksanakan sholat. Jika dia misalnya keluar dari garis itu karena katakanlah berbohong, maka ar-ruju' ilal haqnya itu dengan dia tidak berbohong lagi. Gitu. Jadi dia kembali ke garis. Nah, itu yang disebut dengan taubat. Jadi percuma saja seseorang itu dengan lidahnya mengucapkan terus berzikir dan mengucapkan istighfar sebanyak apapun kalau dia tidak kembali ke garis. Itu percuma saja, itu istighfar tidak disertai dengan taubat gitu ya. Nah, dia harusnya taubat sambil beristighfar gitu. Jadi dia kembali ke garis sambil lidah dia terus mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Jadi ini syarat yang kedua ya. Jadi kita untuk bisa memenuhi taubat nasuha itu kita harus banyak berzikir dan beristighfar. Syarat yang ketiga untuk kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita berazam ya. Berazam itu artinya berniat yang sudah disertai dengan tekad yang kuat. Gitu. Itu namanya azam. Gitu. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah berazam, maka bertawakallah ke Anda kepada Allah. Jadi azam itu suatu tekad bulat. Bulat tekad atau tekad bulat ya. Jadi kebulatan tekad. Kebulatan tekad. Jadi dia sudah bulat betul bertekad untuk tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa itu di kemudian hari. Nah ini harus dipenuhi persyaratan ini. Jadi dia harus betul-betul berjanji lah di hadapan Allah, ya Allah, saya betul-betul menyesal, saya betul-betul menyadari, dan sekarang saya bertekad untuk tidak akan pernah mengulang lagi perbuatan dosa itu di kemudian hari. Jadi harus itu syarat. Jadi dia harus betul-betul punya iktikad yang sangat kuat untuk untuk tidak lagi mengulang lagi perbuatan dosa itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ini saya sepintas membaca ini gimana dengan tomat itu ya, tomat yang terus kumat lagi kan itu, mengulang lagi ternyata di kemudian hari dia mengulang lagi perbuatan dosa itu. Ya bertobat lagi. Yang penting dia harus betul-betul berupaya seoptimal mungkin untuk tidak melakukan gitu ya. Kemudian dia tergelincir, segera bertobat lagi. Jangan pernah berhenti dari bertobat. Itu bisikan iblis. Kamu sudah berbuat maksiat, lalu kamu bertobat, kamu sudah mengulangnya lagi, Allah tidak akan menerima lagi tobat. Sudah, sekarang berbuat saja terus maksiat. Gitu. Itu bisikan iblis, hati-hati. Gitu. Yang pasti harus kita ada upaya optimal, itu mutlak, harus upaya optimal itu. Misalnya saya ambil contoh begini, seorang misalnya biasa minum khamar, lalu dia bertobat, maka salah satu bentuk azam dia berjanji kepada Allah, dia tidak akan mengulang lagi, di antaranya dia tidak akan lagi mau kumpul-kumpul dengan para peminum, dia menghindari untuk berkumpul-kumpul dengan para peminum, teman-teman yang biasa minum. Gak mau mendatangi majelis yang biasa di situ orang biasa minum minuman keras misalnya gitu. Nah itu sudah betul dia, berarti sudah ada upaya. Tapi suatu hari tiba-tiba teman-temannya datang ke rumah dia. Rupanya mereka membawa minuman keras, lalu akhirnya dia tergelincir lagi, terpaksa ikut-ikutan lagi, atau terbawa akhirnya minum minuman keras lagi. Maka dia harus bertobat lagi. Nah, tobatnya kemudian dia harus disertai dengan upaya lagi. Andai kata misalnya, ya Allah, besok lusa teman-teman saya datang, saya tidak akan terima mereka kalau mereka akan mengajak saya kembali. Nah, jadi selalu ada upaya yang lebih optimal untuk tidak mengulang dosa tersebut. Jadi harus ada upaya yang optimal. Yaitu dengan istilahnya dengan azam, ada niat yang kuat. Cukupkah dengan 3 syarat ini sudah memasuki taubat nasuha? Belum. Jadi ini memang taubat ini ya perbuatan dosa kita ya wajar-wajarlah kalau Allah memberikan persyaratan untuk menerima taubat seseorang itu, dan ya selayaknya kita harus memenuhi. Jadi belum terpenuhi syarat taubat nasuha. Ada masih yang keempat. Yang keempat apa? Dia tidak cukup hanya dengan menyadari dan menyesali. Dia tidak cukup dengan memperbanyak berzikir dan beristighfar. Tidak cukup seseorang itu dengan dengan berazam, bertekad bulat ya untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa itu. Tapi ada yang keempat, dia harus membuktikan dalam kehidupan dia setelah bertobat bahwa dirinya semakin beribadah dan semakin melakukan amal soleh. Jadi dia harus membuktikan bahwa dirinya bertobat dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Ini bisa kita lihat persyaratan ini ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat
ayat 70 dan 71. Di Quran surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa manusia yang sangat dicintai oleh Allah, yang diberi gelar oleh Allah dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi seorang ibadur rahman yang sangat dicintai oleh Allah ini orang yang menghabiskan sebagian malamnya itu untuk bertahajud itu kepada Allah. Udah pasti ya. Alladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Mereka yang selalu berusaha dalam hidupnya itu untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka masuk neraka jahanam. Gitu. Dan banyak lagi kriteria-kriteria berikutnya nanti kalau dibaca, tolong nanti dibaca ya di Quran surat Al-Furqan 63 sampai dengan selesai. Nah, yang luar biasanya dan ini yang sangat luar biasa membahagiakan kita ya. Bagaimana kalau seorang manusia itu sudah kadung sempat berbuat maksiat dalam hidupnya, melakukan perbuatan dosa besar misalnya. Masih mungkinkah dia bisa menjadi ibadur rahman? Ini masih mungkinkah dia menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah di akhirat nanti? Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Jangankan hanya maksiat dalam arti dosa. Bahkan kekufuran pun orang yang sudah kufur, sempat murtad, sempat musyrik, dia masih punya peluang untuk bisa menjadi manusia yang mulia, menjadi ibadur rahman. Itu diungkap di dalam ayat 69, yaitu jadi orang yang termasuk ibadur rahman itu tidak menyekutukan Allah. Lalu kemudian dia tidak membunuh manusia tanpa alasan yang diizinkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaznun, dan tidak pula berzina. Jadi kalau dia ibadur rahman ya tidak layaklah kalau dia sampai musyrik itu melakukan perbuatan kemusyrikan. Tidak layak seorang ibadur rahman itu untuk membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain gitu ya, tanpa alasan yang benar. Alasan yang benar misalnya adalah karena situasi sedang perang misalnya, atau dia algojo yang harus menjalankan hukuman gitu. Itu tidak layak dilakukan oleh seorang ibadur rahman gitu. Tetapi kalau seandainya dia sudah sempat tergelincir dalam kemusyrikan atau sempat dia melakukan dosa besar seperti membunuh orang atau berzina, maka dia masih punya peluang untuk menjadi ibadur rahman. Illa man taba wa amana wa amila amalan soleha. Kecuali mereka yang kemudian bertobat, beriman, dan beramal saleh. Kenapa di sini disebut dengan beriman? Karena tadi sangat mungkin orang itu sudah sempat musyrik. Nah, maka dia harus kembali beriman. Illa man taba wa amana. Tobat, lalu dia beriman. Wa amila amalan soleha. Lalu dia melakukan amal yang saleh. Lalu di ayat 71-nya diulang lagi. Illa man taba wa amana wa amila amalan saleh fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Lalu di ayat 71-nya diulang lagi wa man taba wa amila sholihan. Barang siapa yang bertobat lalu beramal soleh. Diulang kembali. Jadi ini menjadi persyaratan. Menjadi persyaratan bagi setiap orang kalau dia ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak cukup hanya seperti yang saya katakan tadi, dia menyadari, menyesali, memperbanyak berzikir, dan kemudian berbanyak istighfar, lalu berazam, bertekad untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa itu di kemudian hari, tapi dia juga harus membuktikan bahwa dirinya itu setelah bertobat itu dia harus meningkatkan iman dan amal saleh. Jadi contohnya begini, kalau sebelum dia bertobat dari sebuah perbuatan dosa itu dia katakanlah jarang melaksanakan sholat tahajud, kini dia jadi rajin tahajud. Jadi ada perubahan kesolehan itu antara sebelum tobat dengan sesudah tobat. Kalau sebelum tobat itu dia jarang sekali memperhatikan
orang lain, untuk menolong orang lain, menolong anak yatim, orang-orang miskin dengan banyak bersedekah. Kini dia sekarang rajin bersedekah. Jadi ada perubahan yang positif, yang lebih soleh daripada sebelum dia melakukan taubat itu. Jadi taubat itu harus dibuktikan dengan tidak hanya saja meninggalkan meninggalkan apa yang dosa yang sudah pernah dia lakukan, tapi juga dengan meningkatkan iman dan amal soleh. Nah ini syarat yang keempat. Lalu syarat yang kelima, syarat yang kelima, taubat nasuha itu ya hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika seseorang itu bertobat sebelum sampai saat sakratul maut. Nah, jadi kalau sudah sakratul maut, sudah tertutup pintu taubat itu. Jadi nggak akan diterima lagi taubat seseorang kalau sudah memasuki saat sakratul maut. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa? Karena pada saat sakratul maut, artinya pada saat sakratul maut itu sudah ujian dinyatakan sudah selesai. Kenapa? Pada saat itu tabir alam gaib sudah dibuka. Jadi ini bisa dilihat dalam Quran surat Khauf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabassaruka al-yawma hadid. Jadi pintu tabir alam gaib, tabir alam gaib itu sudah dibuka. Dengan sudah dibuka, maka setiap manusia pada saat sakratul maut itu sudah akan mengetahui apakah dirinya itu ahli surga atau ahli neraka. Tergantung dari rombongan malaikat. Jadi masing-masing manusia saat sakratul maut itu akan didatangi oleh rombongan malaikat. Kalau dia seorang yang soleh, ahli surga, yang datang itu rombongan malaikat yang digambarkan di Quran surat An-Nahl 32. Yang para malaikat itu datang, lalu mengucapkan salam, salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat atasmu, silakan kamu masuk surga, kami datang untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga. Wah, sudah aman itu. Maka tahulah si calon almarhum atau almarhumah ini, kalau dirinya ahli surga. Wah, luar biasa. Luar biasa ya bahagianya. Saya kalau membayangkan itu kadang-kadang, ya Allah, kalau bisa saja saya menjemput itu, saya siap kapan aja. Rasanya siap kapan saja untuk menghadap Allah kalau bisa menjemput kematian dengan cara seperti itu. Tapi kalau nanti ya, rombongan yang menjemputnya itu rombongan malaikat yang tidak ada mengucapkan sapaan apapun, yang ada yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang satu memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Ini gambaran siksa sakratul maut, maka tahulah seseorang itu kalau dirinya adalah ahli neraka. Maka sudah tidak ada lagi taubat di situ. Tidak ada lagi taubat. Karena ujian sudah dinyatakan selesai gitu. Karena tabir alam gaib sudah dibuka. Yang membuat manusia itu kenapa ada yang beriman, ada yang kafir, ya karena sesuatu itu gaib. Kata allazina yu'minuna bil gaib. Di awal Al-Baqarah itu dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gaib. Keimanan itu terkait dengan masalah yang gaib. Karena dia gaib, tidak bisa direkam oleh kita. Akibatnya tidak bisa diolah oleh akal. Nah, sehingga akhirnya manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Gitu. Tapi kalau sudah dibuka, tabir alam gaib sudah nyata, misalnya ditampakkan neraka, tampakkan surga, sudah jelas datang malaikat menyatakan kamu ahli neraka, kamu disiksa. Ya pasti semua orang akan bertobat. Gitu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ketika Fir'aun saat sudah memasuki sakratul maut di Laut Merah, saat akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu begitu sudah memasuki sakratul maut, sudah datang rombongan malaikat yang siap menyiksa dia. Maka dia sudah melihat itu. Apa kata si Fir'aun? Ini seorang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ya, siap membunuh siapapun yang tidak membunuhkan dia. Bahkan Nabi Musa pun hampir nyaris mau dibunuhnya. Gitu. Tapi ketika dia sampai sakratul maut, rombongan malaikat sudah datang, siap menyiksa dia. Maka apa kata Fir'aun? Amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman
tidak ada Tuhan kecuali Dia sebagaimana diimani oleh Bani Israel, dan sekarang saya termasuk orang yang Muslim. Percuma semua orang juga pasti bakal tobat hari kesengali gitu mah. Kalau sudah tahu nasibnya seperti itu. Saya membayangkan gini Bapak Ibu sekalian, andai kata saja malam ini misalnya malaikat Jibril itu turun, ini mah andai kata ya, yang rasanya nggak akan pernah terjadi gitu. Ini malamun gitu. Malaikat Jibril turun, lalu kemudian kata malaikat Jibril, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang ada dalam ruang Zoom ini sebenarnya rahasia gitu ya. Cuman kesian saja kepada bapak ibu sekalian. Ini saya membawa rekaman video lumayanlah durasi 5 menit gitu. Bisi hayang ningali bagaimana keadaan neraka yang sesungguhnya gitu. Lalu diputar itu selama 5 menit itu ya. Keadaan neraka. Saya yakin setelah ini acara Zoom ini nggak ada satupun yang tidur, Pak. Kita buru-buru mungkin pergi ke masjid untuk beristighfar, untuk memperbanyak ibadah dan sebagainya. Ini yang membuat kita tenang tuh karena kita belum melihat gitu ya. Jadi karena itu taubat kita tidak akan diterima kalau sudah memasuki saat sakratul maut. Jadi karena ujian oleh Allah sudah dinyatakan selesai gitu. Nah ini jadi percuma saja kita mentalkin seseorang kalau dia sudah sakratul maut. La ilaha illallah, Bapak, Ibu, perbanyak istighfar. Tapi kalau dia sudah sakratul maut, percuma saja sebenarnya. Tapi karena memang kita tidak tahu apakah seorang itu sudah sakratul maut atau tidak, dan itu nggak mungkin kita tanyakan. Bapak sudah sakratul maut belum Pak? Itu kan nggak mungkin itu kita tanyakan. Karena kita tidak tahu, ya sudah kita bimbing saja. La ilaha illallah, kita ingatkan untuk dia banyak beristighfar. Ini yang kelima. Yang keenam, nah ini yang terakhir Pak. Ya, terakhir dari kriteria tobat nasuha ini. Menurut saya ini yang paling berat Pak. Yang paling berat ini. Syarat yang paling berat yang mungkin untuk dipenuhi agar tobat kita memenuhi syarat tobat nasuha. Yaitu jika dosa seseorang itu termasuk dosa fahisah. Jadi kalau kita kembali pada Ali Imran 135, itu ada 2 jenis dosa, Pak. Dosa menzolimi diri sendiri dan dosa fahisah. Wallazina iza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum. Jadi ada dosa menzolimi diri sendiri, ada dosa fahisah. Dosa menzalimi diri sendiri itu jelas yang dimaksud dosa menzalimi diri itu sebuah perbuatan dosa yang merugi hanya diri dia. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa melakukan perbuatan dosa, memakan buah khuldi, maka permohonannya itu Robbana zolamna anfusana, ya Allah sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa? Tidak ada yang dirugikan oleh sebab Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Lagi pula pada waktu itu belum ada manusia kan, kecuali mereka berdua. Dan Islam tidak mengenal istilah dosa waris. Tidak ada dosa waris dalam Islam. An la taziru waziratan wizra ukhra. Itu prinsip yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Seseorang tidak akan dituntut untuk memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing kita berbuat amal yang akan memperoleh nikmat dari amal itu ya si pelaku. Begitu juga orang yang berbuat maksiat yang harus menanggung perbuatan dosa itu ya si pelaku. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Jadi kalau seorang, contohnya misalnya dosa menzalimi diri sendiri itu seseorang misalnya melalaikan kewajiban melaksanakan sholat. Nah siapa yang harus menanggung dosa itu? Ya orang itu, orang tersebut gitu ya. Masa sekarang tetangga kita tidak sholat lalu kita harus ikut mewarisi dosanya gitu, harus menanggung dosanya. Ya kecuali kalau kita lalai melaksanakan kewajiban untuk mengingatkan, itu bukan mewarisi, kita melalaikan kewajiban gitu ya. Tapi kalau kewajiban sudah kita lakukan, ya, dan tetap orang itu tidak mau melakukan sholat, ya kita akan terbebas dari dosa orang itu kan itu. Nah dosa meninggalkan kewajiban sholat, saum, haji, itu dosa menzalimi diri sendiri. Sedangkan dosa fahisah itu perbuatan dosa yang apabila dilakukan itu yang rugi bukan hanya diri dia, tapi juga orang lain, ada pihak lain yang ikut dirugikan. Ada pihak lain yang ikut dirugikan. Nah, kebanyakan jenis dosa ini ada di bagian yang kedua ini, dosa fahisah. Mencuri misalnya.
jelas itu perbuatan itu merugikan diri si pelaku. Ya, karena dia sudah berbuat dosa di hadapan Allah. Lalu ada pihak yang dirugikan, yang dia zolimi, yaitu orang yang hartanya dia curi. Nah, ini masuk dosa fahisah. Mencuri, merampok, korupsi, menipu, membunuh, menggunjing, memfitnah, berzina. Ini masuk semua dosa fahisah. Jadi hampir umumnya dosa itu masuk dalam dosa fahisah. Jadi, nah untuk proses tobatnya, kalau yang dosa menzolimi diri sendiri, yang 5 tadi yang sudah kita bahas, itu selesai. Tapi kalau dosa fahisah, nambah satu syarat yang ke-6 ini. Sebelum dia bertobat kepada Allah, dia harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan pihak yang dia zolimi. Allahu Akbar. Di sini yang saya katakan, betapa jauh ini lebih berat ya. Jadi nggak bisa Pak, dalam prinsip Islam, misalnya begini, seseorang menzolimi orang lain, temannya sekantor atau tetangganya. Lalu dia tidak menyelesaikan dengan orang yang dizalimi, tidak minta maaf misalnya, atau tidak memenuhi haknya, mengembalikan haknya orang itu misalnya. Tapi dia bangun tengah malam, lalu dia tahajud, lalu dia bertobat pada Allah, ya Allah, tadi pagi saya baru saja menzalimi seseorang, ampunilah dosa saya Allah. Ini kalau boleh saya bahasakan, kira-kira begini, Allah akan mengatakan, silahkan selesaikan dulu urusan kamu dengan orang yang kamu zalimi itu. Baru kalau sudah selesai, silahkan kalau mau bertobat. Begitu luar biasanya Allah menghargai hak manusia. Allah luar biasa menghargai hak manusia. Nah, kenapa Allah membuat aturan semacam ini? Pertama, menghargai hak manusia. Jadi nggak bisa sekarang orang dizolimi, lalu selesai orang yang berbuat zolimnya dengan diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana nasib orang yang dia zolimi? Bagaimana ya nasib orang yang dizoliminya itu? Itu jadi menghargai hak manusia. Yang kedua, artinya di sini orang akan berpikir 1000 kali untuk berani menzolimi orang lain. Kenapa? Karena suatu saat orang yang dizolimi itu pasti akan tahu ketika dia mau bertobat kepada Allah. Dia harus menyelesaikan. Ya, itu. Saya kadang-kadang ini satu kritikan saya ya, mudah-mudahan ini benar sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya yakini dalam Islam. Itu sering kita menganggap selesailah urusan dosa kita dengan orang lain, dengan kita di hari raya beridul fitri, lalu berminal aidin wal faizin, lalu saling mengucapkan mohon maaf lahir batin, bahkan ditambah dengan 00 selesai gitu. Rasanya sudah selesai. Menurut saya tidak selesai. Kalau memang itu masih ada dosa fahisah. Dalam Islam, segala sesuatu itu harus dengan akad yang benar. Jual beli, misalnya harus jelas. Barang yang mau dijual itu apa? Sifat-sifat barang itu bagaimana, dan sebagainya. Lalu mau dijual dengan harga berapa. Sehingga si pembeli itu akan memperhitungkan apakah dia mau membeli barang itu atau tidak. Kalau terjadi, barulah terjadi akad jual beli. Utang piutang. Mau minjam berapa, kapan mau dikembalikan, itu harus bahkan dengan ditulis, kata Al-Quran, tulis, hadirkan 2 orang saksi gitu ya. Jadi harus dengan ijab kabul. Menikah harus dengan ijab kabul. Saya nikahkan saudara dengan Fatimah, putri kandung saya, nah itu harus dijelaskan, itu putri kandung dia, bukan putri kandung orang lain, misalnya kan itu ya. Putri kandung saya. Dengan mas kawin, dinyatakan berapa gitu, berapa mas kawinnya itu, kalau uang rupiah berapa rupiah gitu. Lalu dinyatakan apakah mau dibayar kontan atau dicicil, kalau mau dicicil berapa lama dicicilnya, harus dinyatakan di sana. Kalau dibayar kontan lalu dikatakan dengan mas kawin sekian dibayar kontan, nah, baru terima saya menikah dengan Fatimah putri kandung bapak dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Jadi harus dengan ijab. Nah, memaafkan harus dengan ijab kabul yang benar. Saya telah berbuat dosa, saya sudah melakukan ini, saya mohon maaf. Kepada Allah yang Maha Pengampun saja, tadi ada 5 syarat itu, menyatakan penyesalan, kemudian berjanji untuk tidak mengulang lagi, kemudian membuktikan bahwa dirinya betul-betul menyesal dengan meningkatkan iman dan amal. Padahal Allah Maha Pengampun saja memberikan persyaratan seperti itu. Ya, apalagi kita kepada manusia. Kita harus yakinkan kepada orang yang kita lakukan perbuatan kesalahan itu. Karena sangat mungkin begini.
Ada orang kemudian datang di hari raya misalnya, Pak, ampuni, maafkan saya ya, kesalahan saya, maaf, lahir dan batin, 00, ya, sama-sama kita saling maafkan, 00. Alhamdulillah, kata orang yang pertama tadi minta maaf itu. Kenapa, saudara? Gitu. Ya, selama ini saya betul-betul merasa dihantui oleh satu perasaan yang kemudian sekarang saya begitu sangat luar biasa lega. Saya nggak ngerti, saudara, kenapa ini maksudnya. Bapak ingat nggak, Pak, peristiwa 5 tahun yang lalu, waktu menyebar fitnah pada diri Bapak? Oh, saya pasti ingat itu, saudara. Asal saudara tahu, gara-gara fitnah itu yang paling pertama hancur adalah rumah tangga saya. Istri saya begitu yakin betul dengan fitnah itu sampai dia menggugat cerai. Yang kedua, hancur karir saya. Bahkan asal saudara ingat, asal saudara tahu maksud saya, asal saudara tahu, saya sempat 3 bulan di Cisarua. Stres saya, saudara, itu. Sehingga sejak peristiwa itu sampai detik ini, saya terus saja berdoa pada Allah, ya Allah, jangan sampai saya mati sebelum kau tunjukkan siapa penyebar fitnah itu. Kenapa saudara ingatkan saya dengan peristiwa ini semua? Lalu si yang bersangkutan mengatakan, ya kan tadi saya sudah minta maaf pada Bapak, dan Bapak sudah memaafkan lahir batin, bahkan kita sudah berjanji 00 dan sebagainya. Sebenarnya sayalah penyebar fitnah 5 tahun yang lalu. Oh, tidak bisa, saudara. Saya kira bukan saudara. Saya nggak akan maafkan. Nah, sudah lain kan persoalannya sekarang. Setelah dia tahu. Jadi belum tentu seorang itu betul-betul mau memaafkan kalau dia tahu apa kesalahannya. Loh, bagaimana ini? Saya sekarang berbuat dosa pada orang lain. Sampai sekarang hubungan saya tetap sangat baik. Kalau suatu saat saya mengaku, dia pasti akan membenci saya, balik membenci saya. Itu resiko. Itu resiko. Nah, kenapa ada resiko seperti itu? Ya supaya kita berpikir 1000 kali untuk berani menzalimi orang lain. Karena kita mengingat resiko itu. Allahu Akbar. Kalau saja hukum Islam ini dilaksanakan dengan benar, ya, betapa amannya hidup ini. Siapa orang berani menzalimi kita? Dari mana kita berani menzalimi orang lain? Karena suatu saat orang itu akan tahu. Sekarang bayangkan, kalau yang dizalimi itu bukan 1-2 orang. Bagaimana proses taubatnya? Ya? Semua akan tertunda kepada Allah, menunggu selesainya dulu urusan kita dengan orang yang kita zalimi. Nah, bagaimana kalau kita akhirnya memilih untuk tidak menyelesaikan di dunia? Kita diam-diam saja, kita nggak mau mengaku. Ya berarti harus selesai di akhirat. Nggak mungkin itu nggak selesai, harus selesai. Nah, disinilah masuk kategori yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis atadruna ma huwal muflis. Tahukah kalian siapa manusia paling bangkrut di akhirat nanti? Seorang yang mendengar pertanyaan Rasul itu dengan lugunya menjawab, yang paling bangkrut tentu yang nggak punya uang, Rasulullah. Di akhirat kata Rasulullah nggak perlu uang. Masa di surga mau menikmati surga harus bayar? Masa orang mau disiksa di neraka juga harus bayar? Sudah nggak perlu lagi uang di surga itu, di akhirat itu. Orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang melakukan perbuatan dosa fahisah. Bagaimana itu dosa itu diselesaikan oleh Allah? Dia harus membayar kezaliman terhadap orang lain itu dengan amal perbuatannya. Jadi Allah nanti akan mengambil amal perbuatan dia untuk dibayarkan pada orang yang dia zalimi. Nah, sekarang baru dibayarkan ke 5 orang, sudah habis amal perbuatannya itu. Sementara yang dia zalimi itu ada 10 orang. Bagaimana nasib yang 5 orang lagi? Dosa 5 orang itu masing-masing akan diambil oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya, lalu ditimpakan pada orang yang berbuat zalim. Sudah amalnya habis, dosa orang lain ditimpakan pada dia. Inilah manusia yang paling bangkrut di akhirat nanti. Bayangkan kalau yang dizalimi itu 1000 orang. Bagaimana kalau yang dizalimi itu misalnya 1 juta orang? Bagaimana kalau yang dizalimi itu 270 juta rakyat misalnya? Ya Allah, bagaimana tidak akan bangkrut dan bagaimana mau masuk ke surga dari pintu yang mana? Ini juga sudah disampaikan hadisnya ya, tentang siapa orang yang paling bangkrut di akhirat. Itu muflis istilahnya, orang yang paling bangkrut di akhirat itu dari umat Rasulullah SAW. Hadir di hadis Muslim,
hadis Tirmizi dan juga di hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam musnadnya gitu ya. Nah, jadi betapa ruginya orang-orang yang berbuat dosa fahisah ini. Nah, bagaimana kalau itu sudah terlanjur kita lakukan itu? Misalnya kita pernah berbuat dosa pada orang tua, lalu kita belum sempat meminta maaf, belum sempat ijab kabul gitu. Ini mohon maaf aja ya, saya kalau misalnya dengan keluarga saya mengatakan ketika mereka minta maaf, apa dosa Anda? Apa dosa kalian itu? Kalau tidak ada dosa, ngapain juga harus minta maaf? Kalau ada dosa, apa dosanya? Supaya mungkin saya tidak tahu dosa itu, dosa yang kalian lakukan. Sehingga saya akan pertimbangkan apakah saya akan memberi maaf atau tidak. Kalau setiap orang berpikir seperti ini, maka saya yakin orang akan berpikir 1000 kali untuk berbuat maksiat atau berbuat zalim pada orang lain. Nah, marilah kita berhati-hati ke depan untuk tidak berbuat dosa fahisah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa dan kita belum selesaikan dengan pihak yang kita zolimi, keburu pihak yang dizolimi itu sudah meninggal dunia, atau dia mungkin sudah pindah kemana yang kita nggak tahu. Bagaimana penyelesaiannya? Selalu ada penyelesaian dalam Islam. Kata Rasulullah dalam hadis, kalau memang itu sudah terjadi, ada penyelesaiannya dengan cara bagaimana? Penyelesaiannya adalah dengan cara kita memperbanyak mendoakan almarhum. Jadi kita doakan kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa almarhum, ya. Terimalah segala amal ibadahnya, tempatkanlah dia di tempat yang mulia, ya Allah, misalnya seperti itu. Terus kita doakan, mudah-mudahan doa yang mengalir dari kita untuk almarhum yang telah kita zalimi, belum kita minta maaf ini, mudah-mudahan kata Rasul bisa menebus kesalahan yang pernah kita perbuat itu. Tapi ini tentu sulit bagi mereka yang menzalimi sekian ribu orang itu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti aman bagi diri kita, berhati-hatilah dalam hidup ini. Jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap, tindakan, keputusan kita dalam membuat keputusan itu menyebabkan ada pihak yang terzalimi. So, kalau itu sampai terjadi, panjang ceritanya. Kita untuk bisa bertobat pada Allah, kita untuk memperoleh tiket yang kedua ini, untuk bisa masuk surga tanpa mampir di neraka, kita harus memperoleh ampunan, jadi akan tertunda ini tiket ini. Karena Allah belum akan menunda ampunannya sampai permasalahan antara dia dengan yang dia zalimi itu selesai. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Andai kata seorang beriman, dosanya sudah diampuni karena dia sudah memenuhi syarat taubat nasuha, bisakah dia masuk surga tanpa mampir di neraka? Dengan membawa keimanan, tingkat iman, dan membawa amal. Dosa sama sekali tidak ada. Dia hanya membawa iman dan amal soleh. Ternyata juga belum bisa untuk masuk surga. Karena kata Rasul, la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Lalu dengan apa seseorang bisa masuk surga? Bifadlin wa rahmatin, dengan karunia dan kasih sayang Allah. Maka ada tingkat yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita, yaitu memperoleh kasih sayang Allah. Bukan dengan amal perbuatan kita masuk surga, tapi dengan kasih sayang Allah. Artinya amal perbuatan kita itu untuk membeli tiket kasih sayang Allah itu. Nah, bagaimana amal perbuatan itu bisa membeli tiket kasih sayang Allah? Mudah-mudahan dalam pertemuan yang lain, karena saya yakin ini akan panjang lagi cerita. Bagaimana amal perbuatan kita itu bisa membuat Allah mencintai dan menyayangi kita. Itu target dari amal perbuatan kita, untuk bisa meraih tiket. Kalau 3 tiket ini kita bisa dapatkan, insya Allah kapanpun kita meninggal dunia sudah aman, gitu ya. Sudah aman. Insya Allah kita akan masuk surga tanpa harus mampir na'udzubillah di neraka sedetik pun. Insya Allah kalau Allah izinkan dan kita panjang umur, kita bisa membahas tiket yang ketiga, itu tiket kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, waktu saya sudah habis, bahkan mungkin melebihi waktu yang semestinya. Ini mohon maaf. Ini saja dulu dari saya. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya wabarakatuh. kalau Ustaz atas paparannya yang luar biasa sangat memberikan pencerahan untuk kita semua dari bab memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya catat, Masya Allah ada 6 poin yang harus kita ikhtiarkan secara optimal agar Allah memberikan ampunan untuk kita semua. Dan Masya Allah itu tidak cukup untuk mendapatkan tiket untuk masuk ke surga Allah, masih ada 1 poin lagi yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertanyaan Ustaz yang masuk, mohon izin kepada para penanya, saya akan memilihkan pertanyaannya, memilih dulu karena waktu yang sebentar lagi sepertinya di akhir ya. Saya akan memilihkan pertanyaan yang ketiga dari Dr. Suwardi ini. Ini mungkin banyak ditanyakan juga sama kita semua, karena sering mendengar. Saya begini pertanyaan Ustaz, saya pernah berbicara dengan seseorang yang anaknya meninggal sewaktu bayi, dan menurut pendapat dan sebagian orang juga mengatakan begitu, saya pernah dengar juga, bahwa bayi yang meninggal itu adalah tabungan bagi orang tuanya di surga nanti. Bagaimana menurut Pak Kiai tanggapan? Enggak Ustaz? Ya. Saya melihat banyak orang yang kurang tepat di dalam memahami maksud dari hadis ini. Sekarang yang bayi meninggal dunia itu bisa saja bayi orang kafir. Apakah itu jadi tabungan dia untuk masuk surga? Itu kan nggak mungkin. Atau bayi orang ahli maksiat dan sebagainya. Yang dimaksud dengan di sini bahwa seorang orang tua ketika dia punya anak bayi, lalu anak kecil lah gitu ya, lalu dia meninggal si anak itu, pasti ini adalah satu ujian yang luar biasa beratnya. Sekarang seorang ibu dengan susah payah dia mencoba melahirkan anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh diri dia dan calon ayahnya itu. Begitu anak itu lahir, katakanlah mereka luar biasa begitu bahagia dan ya bahagialah bagaimana tiba-tiba anak itu meninggal dunia. Misalnya gitu ya. Bisa terbayang bagaimana beratnya ujian itu. Andai kata dia bersabar. Nah, ini sebenarnya jadi nilai yang bisa membuat dia itu membawa dia tabungan untuk dia masuk surga itu. Andai kata dia bersabar dengan ujian yang sangat berat ini dari Allah, maka dia akan mendapat pahala yang sangat luar biasa besarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu dengan balasan tanpa hisab. Tanpa hisab artinya balasan dari Allah luar biasa sangat besarnya. Itu pahala itu yang dijanjikan pada orang yang sabar. Apalagi dengan ujian seberat ini. Jadi pahala untuk orang yang sabar. Kalau seandainya ada seorang orang tua, lalu bayinya meninggal dunia, lalu jangankan bersabar, bahkan dia menyalahkan Allah misalnya. Ya Allah, gimana Allah nih kok saya ini nggak habis terus dizolimin. Boro-boro itu akan menjadi tabungan. Malah itu akan menjadi hal yang membuat dia menjadi lebih durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran dia dalam menghadapi ujian. Itu yang saya pahami dalam maksud dari hadis ini. Jadi tidak, karena nanti orang akan bertanya, loh, gimana orang itu orang tuanya ahli maksiat kok malah jadi bisa tabungan untuk masuk surga hanya gara-gara anaknya meninggal. Padahal anaknya juga meninggal itu anak hasil dari perbuatan maksiat. Ini udah semakin itu ya. Jadi ini untuk orang-orang muslim lah yang soleh gitu ya. Lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian berat, yaitu meninggalnya anak balita yang dia sangat cintai, lalu dia bisa bersabar dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia bersabar, ya Allah, saya terima ini sebagai ujian. Nah, mereka ini yang bakal dapat pahala besar dan menyebabkan anak itu seolah-olah jadi tabungan dia untuk masuk surga. Kira-kira. Baik, syukran jazakallah Ustaz. Apalagi kalau orang tuanya tetap saja bermaksiat Ustaz ya. Nah, iya itu. Malah lahirnya anak itu juga hasil dari perbuatan maksiat. Baik Ustaz, mohon izin masih ada waktu sebentar lagi. Saya akan membacakan satu pertanyaan, jika sempat ya Ustaz. Dari Dr. Dele Heliani Ustaz. Apa artinya dosa dan apa bedanya dengan kesalahan? Apakah setiap kesalahan adalah sebuah dosa? Gitu. Ya, dosa itu adalah sebuah kesalahan
Tetapi pengertian dosa itu ketika kesalahan itu terkait dengan aturan dan hukum Allah, itu kita sebut dengan dosa. Gitu. Jadi kesalahan harusnya saya salah, harusnya saya sholat tidak sholat, itu kan salah, itu kesalahan itu, dan itu dosa. Gitu. Ada kesalahan, itu sebuah pelanggaran yang kita lakukan tidak semestinya kita lakukan. Itu mestinya kita melakukan, kita tidak lakukan. Mestinya kita tidak melakukan, malah kita lakukan. Itu kan sebuah kesalahan, dan itu dosa. Dalam istilah agama disebut dosa. Jadi setiap kita menyalahi aturan Allah, melakukan kesalahan terhadap aturan Allah, itu adalah dosa. Jadi sebenarnya itu juga lah. Kesalahan dan dosa itu sama, itu pengertiannya seperti itu. Setiap kita membuat kesalahan terhadap aturan Allah, maka itu adalah dosa. Kalau salah resep masakan mengapa Pak Ustadz ya? Salah resep masakan itu ya itu kalau disengaja itu ya dosa juga gitu. Sengaja supaya suami itu kesal gitu. Sengaja disalah-salahkan gitu. Karena sudah kesal sama suami, misalnya sengaja dibuat pedas sekali atau asin sekali, suami nggak bisa makan. Nah, itu kan juga dosa itu. Ya, kalau kesalahan itu nggak disengaja ya nggak apa-apa lah gitu. Sengaja nggak aja, ya karena salah ulah dahar gitu. Kita tetap harus minta maaf sama suami itu aja walau nggak sengaja ya. Nanti takut fahisah misalnya. Dosa fahisah itu harus minta maaf itu kan. Kalau dia mohon maaf kemarin sengaja saya membuat masakan itu tidak enak karena kerkel gitu. Ya harus minta maaf itu karena itu termasuk dosa fahisah. Tapi insya Allah tidak ada lah di kita yang begitu itu. Masya Allah, ada Pak Dekan nih hadir. Masya Allah, Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Atian, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Dekan. Bisa dengar dari awal. Ada barangkali yang akan ditambahkan atau ditanyakan barangkali Pak Dekan? Enggak, terima kasih aja. Pak Atian sudah memberikan pencerahan pada kita semua. Mudah-mudahan tidak bosan nanti Pak Ustadz. Insya Allah. Terus. Insya Allah. Maka dilajang. Baik, mohon izin satu pertanyaan lagi Ustadz, ini sebetulnya sudah dibahas, barangkali tadi mungkin minta diperjelas. Apa bedanya takwa dengan takwa sebenar-benarnya? Mungkin yang tadi rada takwa bagaimana Ustadz? Ya itu sebenarnya kata sebenar-benarnya itu dalam bahasa Arab itu ya, bahasa yang jadi bahasa Al-Quran. Itu taukid Pak, untuk lebih meyakinkan. Ya, dengan bertakwalah kepada Allah ya sudah, memang sudah bertakwa itu. Dengan sebenar-benarnya takwa itu hanya taukid. Nah, sama dengan gini dalam bahasa Indonesia. Cobalah kamu itu belajar dengan sebenar-benarnya belajar itu. Nah ini kan pernyataan taukid itu untuk lebih meyakinkan bahwa kamu harus benar-benar belajar itu. Harus benar-benar belajar, harus belajar itu dengan penekanan harus benar-benar, jadi sungguh-sungguh. Nah itu jadi bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, artinya dengan takwa yang benar, artinya dengan sebenar-benarnya. Ini taukid itu ya. Jadi untuk lebih meyakinkan pihak yang diajak bicara agar dia betul-betul melaksanakan itu. Ya, dalam hal ini melaksanakan ketakwaan. Kira itu. Jadi sama aja takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi nggak ada takwa yang tidak benar. Jadi jangan nanti dikesankan ini ada sebenar-benarnya takwa. Oh ayah oke takwa itu benar gitu. Jadi takwa semuanya yang namanya takwa pasti benar. Dengan sebenar-benarnya itu maksudnya dengan sungguh-sungguh dengan upaya yang optimal untuk bertakwa. Baik, terima kasih syukuran jazakallah khairan Pak Kiai atas materinya malam hari ini. Sebelum ditutup dengan doa, barangkali ada waktu sebentar, silakan barangkali ada yang ditanyakan melalui audio, silakan barangkali masih ada waktu sebentar. Atau Pak Adli, sebentar saya mau. Ya, Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingat Pak Atian dulu
berkali-kali kita di Objin mengundang perhatian kan di dalam ceramah gitu. Bulan puasa. Ada satu kalimat yang memang saya selalu ingat ketika Pak Atian menyampaikan bahwa sebetulnya kita ini selalu dalam kondisi diuntungkan gitu. Dalam artian kalau berbuat beramal atau beribadah selalu dilipat gandakan kan, Pak Atian. Iya. Artinya kalau hitung matematik pasti lebih gitu kan. Ya. Tapi nanti dulu gitu. Kalau berbuat dosa mau seperti apapun, khusyuk nggak khusyuk itu diterima oleh Allah. Gitu kan. Tapi kalau ibadah sholat betul-betul balik belum tentu diterima. Nah, artinya begini maksudnya, kan ada sedikit kalau bagi orang yang mendengar itu kita sebetulnya memang ada optimis atau pesimis. Filosofinya kan sebetulnya apa harus kita seperti apa sih sebetulnya Pak Ustadz supaya betul-betul kita ketika dihisab itu amal ibadah kita jauh lebih banyak dibanding dosa yang langsung. Karena dosa kadang-kadang disengaja atau tidak sengaja langsung diterima oleh Allah itu. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Ya Pak Prof, terima kasih. Saya diingatkan dengan ini. Saya yang sekarang diingatkan oleh Bapak. Ya, memang betul bahwa Allah menjanjikan bahwa segala amal perbuatan itu akan dilipat gandakan pahalanya mulai 10 sampai 700 kali itu. Ila sabai mi'ati dha'fin. Itu sampai 700 kali atau bahkan lebih gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala itu. Sementara jadi sekali kita beramal minimal kita dapat 10 pahala gitu. Bisa 11, bisa 12, bisa sampai 700 kali gitu. Ini kalau pahala amal itu kita lakukan di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Lailatul Qadar kali 1000 bulan gitu. Kalau nanti dilakukan lagi di Masjidil Haram kali lagi 10.000 100.000. Bayangkan berapa yang akan kita dapatkan. Tapi itu andai kata amal kita diterima oleh Allah. Amal kita itu diterima Allah, maka Allah berkenan untuk melipat gandakan pahala. Sementara Rasulullah dalam hadis menyatakan alangkah banyaknya orang yang beribadah hasilnya cuma sekedar capek gitu. Jadi dia boro-boro dikali 700 dikali 1 juga enggak kan itu. Sementara yang namanya karena untuk beramal itu untuk diterima perlu khusyuk, perlu ikhlas dan sebagainya. Sedangkan dosa itu tidak. Tadi saya diingatkan lagi oleh Bapak, dosa kan nggak perlu ikhlas itu, nggak perlu khusyuk, itu pasti diterima. Itu. Jadi walaupun tidak dikali sekian puluh kali atau ratus kali, tapi dosa itu sekalipun sudah pasti diterima itu ya karena. Nah ini sebenarnya ini yang akan kita bahas Pak pada pertemuan yang akan datang. Tiket yang ketiga itu bagaimana kita bisa melakukan sebuah amal perbuatan itu diterima oleh Allah sehingga Allah itu menjadi menyayangi dan mengasihi kita. Ini yang akan kita bahas. Apa itu khusyuk? Bagaimana cara kita memperoleh kekhusyuan? Apa itu ikhlas? Bagaimana definisi ikhlas yang dikehendaki oleh Allah sehingga kita bisa memperoleh ibadah yang ikhlas, yang betul-betul murni sehingga Allah berkenan menerima amal ibadah kita itu sehingga tidak sia-sia. Insya Allah itu tingkat yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan. Dan ini yang selalu teringat saya Pak Atian menyampaikan itu. Jadi sampai sekarang saya ingat terus itu. Iya Pak. Dan sekarang saya diingatkan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak. Salam. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah di penghujung kita juga diingatkan petunjuk spoiler ya untuk kajian Insya Allah bulan akan datang tentang bagaimana agar amal kita mengundang dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui diterimanya amal ibadah kita. Baik, kita sudah tiba di penghujung kegiatan kajian pada malam hari ini Pak Kiai. Mohon perkenannya sebelum ditutup untuk memimpin doa singkat saja barangkali untuk kita semua Ustaz. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih. Mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji Dr. Baik, syukur jazakallah pada guru kita Pak Kiai Ustaz Atin Alidai yang telah memberikan nasihatnya untuk kita semua, ilmu yang sangat bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah bukakan hati kita sehingga dimudahkan untuk meresapi, dan Allah mudahkan juga kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan yang akan datang. Totalitas di dalam akidah. Dan yang kedua adalah berupaya seoptimal mungkin untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah yang ketiga yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita kaji pada waktu yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita, semoga Allah sehatkan kita semua, dan semoga Allah jadikan setiap kegiatan thalabul ilmi kita menjadi wasilah bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah iman, bertambah takwa, dan menjadi wasilah yang punanya dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Ustaz. Pak Haji. Nuhun Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah Izin lip. Ali. Oh, maka hatur nuhun kasadayana jazakallah. Nuhun. Baik, izin ruang pertemuannya akan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.